Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua, khusus TKM Mushola Al-Makmur Bapak Haji Zainuddin dan pembinanya guru kita Mukarram Ustaz Haji Tabrani, orang tua kita Bapak Ustaz Muhammad Al-Usman, Dewan Guru Kuliah Subuh Sabtu Kebagusan, di antaranya guru kita Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi, Kiai Haji Abdul Rahman, Kiai Haji Ali Haidar, Kiai Haji Mahmudin yang ada di depan, Ustaz Adan Hasim masih ada Pak enggak? Dan juga orang tua kita Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Arif, Bapak Ustaz Hasan, MC kita Bapak Ustaz Yunus, Ketua Kuliah Subuh Kebagusan Al-Mukarram Ustaz Abdul Munir, para ketua masjid mushola yang tergabung dalam Kuliah Subuh Sabtu Kebagusan. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak saudara sekalian. Puji syukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi saya perhatikan ketika Ustadz Ali memberikan penjelasan, di banyak mata-mata yang terbejam. Dia dinaikkan, merem lagi, naikin, merem lagi. Udah pada 5 watt, apalagi yang di pojokan, dari masa buruk, merem aja terus. Padahal di depannya udah ada kopi, ya nggak? Ada. Guru saya Kiai Fikri mengatakan begini, pada waktu Idul Adha itu temennya setelah dagang untung gede, saking gedenya dia ajak teman-temannya mau ngopi, pesan kopi dah, Mbak pesan kopi Mbak, kopinya belum datang, tuh orang udah mati, dicabut nyawanya. Makanya itu kopi ya yang ada di situ sebelum dicabut nyawanya minum dulu. Sayang itu kan, dan yang saya habisi ya, karena bekas kopinya, bekas tehnya nggak ada bakal minum lagi, dibuang nanti mubazir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Luqman, surat Luqman ayat 15 sudah dijelaskan oleh Ustaz Ali. Ayat ini di dalam beberapa kitab tafsir menyebutkan diturunkan karena ada sejarah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun di beberapa kitab tafsir menyebutkan bahwa ayat ini, bahwa kisah Sa'ad bin Abi Waqqas itu turun karena surat Al-Ankabut ayat 8. Bunyinya hampir sama. Kalau ayat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat 8 bunyinya wa wassaynal insana biwalidaini husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau Luqman 15, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan seterusnya. Hampir sama bunyinya. Intinya apa? Bahwa ketika orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan satu perbuatan yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa syirik, fala tuti'huma, jangan ikutin. Itulah yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia masuk Islam, emaknya ngambek. Kalau orang tua perempuan maksain anaknya, yang dikedepankan adalah ambeknya. Kalau bapak orang tua laki-laki memaksa anak,
itu yang ditampilkan adalah kekuatan. Nah, emaknya ini ngambek. Kata emaknya, hai Sa'ad, kalau kau tidak meninggalkan agamamu, masih ikut Muhammad, maka aku tidak akan makan dan minum selamanya sampai mati, biar kau dicap sebagai orang yang durhaka kepada orang tua. Saat silakan, monggo, sok, tafadhol. Akhirnya di hari pertama cuma kagak makan dari pagi sampai malam. Pagi-pagi ditawarin, mak, makan mak, enggak. Ini nasi uduk kopi ya mak, pakai semur jengkol kagak. Pokoknya saya nggak mau makan sebelum kau tinggalkan agama Muhammad. Bidangnya itu begitu juga. Ini mak, makan mak, ayam bakar. Nggak mau, nasi padang, nggak mau. Sampai sore. Begitu sore tuh emak pingsan. Timbullah yang namanya rasa iba, kasihan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena iba, mak bangun mak. Ini waktunya udah malam, makan malam. Ini saya belikan nasi abuya. Waduh, abuya dikit katanya. Kagak mau. Akhirnya di hari kedua begitu lagi. Ibunya tidak mau makan dan minum. Ditawarin makan minum, tidak mau. Sampai hari ketiga ditawarin makan minum sampai makanan yang enak, kagak mau. Mak, ini saya udah beliin nasi dari condet mak. Nasi boskel daging kambing mak. Kalau nggak makan saya mak. Emaknya nggak mau juga makan. Saat tetap kepada keimannya, nggak mau keluar dari agama Nabi Muhammad SAW. Karena nggak bisa benerin emaknya. Saat bilang sama emaknya, mak, wallahi, law kanat laki mi'atu nafsin, kharajat nafsan, ma rajattu an dini hada. Emaknya kaget. Kenapa jemaah nggak kaget? Karena kagak tahu artinya. Wallahi, demi Allah, lau kana laki mi'at nafsin, seandainya emak punya 100 nyawa, kharajat nafsan, keluar atu-atu sampai habis, ma rajattu an dini hada, aku tidak akan tinggalkan agama ini mak. Akhirnya kata mak, ya kalau begitu mak, biar kata gue puasa sampai sebulan nih anak mah tetap bakal ngikutin agama Muhammad. Lalu gimana mak? Ya udahlah, sini nasi boskelnya saya makan. Makan juga akhirnya. Akhirnya makan juga, kalah dia. Itulah keteguhan Sa'ad bin Abi Waqqas mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti ajakan ataupun perintah emaknya untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang harus dilakukan sama kita sebenarnya. Suatu saat nanti, di dalam satu kitab Imam Al-Qurtubi menyebutkan, suatu saat itu akan datang kita digoda oleh syaitan. Kapan itu? Saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut akan datang orang yang mirip bapak kita ada di sebelah kanan, yang mirip dengan ibu kita ada di sebelah kiri. Kemudian bapaknya bilang, yang mirip sama bapaknya, nah bapak sayang sama kamu, bapak cinta sama kamu, nah, matilah kamu dalam agama Nasrani, karena agama ini agama terbaik. Di sebelah kiri emaknya bisikin, yang mirip emaknya, padahal itu setan. Nah, dulu kau ada di perut emak, dulu kau minum susu emak, paha emak jadi bantalmu. Matilah kamu dalam keagamaan Yahudi,
Karena agama Yahudi agama terbaik. Itulah yang akan kita alami ketika kita sakaratul maut. Apa yang kita lakukan? Fala tutihuma, jangan mau, jangan ikutin. Saat Ali udah bilang itu dari hidup nih kita. Nanti kita akan mengalami seperti itu. Kira-kira ngikutin emak apa kagak? Ngikutin bapak apa kagak? Wallahu a'lam, kita nggak tahu iman kita. Ya, kita nggak tahu takdir kita ini sampai gimana. Hari ini kita rajin sholat berjamaah, rajin puasa Senin Kamis, taklim ikut di mana-mana, sedekah kagak pernah sepi. Akan apakah menjamin kelak ketika kita meninggal dunia saat sakaratul maut mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau mampu mempertahankannya? Belum. Kata Nabi Muhammad SAW, wa inna ahadakum la ya'lamu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirabun fayasbiqu 'alal kitab la ya'malu bi'amali ahli nar fayadkhulun. Sesungguhnya ada di antara kalian nanti melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, rajin sholat, tahajud rajin, sedekah rajin, bakti sama orang tua rajin, sampai-sampai jarak antara surga dan neraka itu tinggal sedengkal saja. Tapi di Lauhul Mahfuz tertulis, tulisannya beda. Maka di akhir-akhirnya, mungkin saat sakaratul maut, layak mau bi'amali ahli nar wa yadkhuluha, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka dan dia akan masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, kita jangan menghina orang tukang mabok, jangan menghina orang yang sering mancing, jangan menghina orang yang enggak ikut taklim, karena bisa jadi di akhir hayatnya, karena sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dia sebagai ahli sa'adah bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik di akhir hayat. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirabun fayasbiqu 'alal kitab wa ya'malu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Ada di antara kalian melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, minum minuman keras, berzina, berjudi, macam-macam perbuatan maksiat, tetapi tertulis di Lauhul Mahfuz dia sebagai orang yang sa'adah, maka nanti dia akan melakukan perbuatan ahli surga dan dia akan masuk ke surga. Kalau kita mau pengennya dari awal sampai akhir jadi orang baik, tidak menyebutkan Allah. Caranya gimana? Salah satu cara adalah jangan pernah berhenti, jangan pernah absen, hadir di majelis. Karena setiap ada majelis kita dinasihati, diingatkan oleh guru-guru kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan, untuk meninggalkan berbagai macam keburukan. Karena itu sekali diingatkan, jangan pernah meninggalkan majelis taklim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang tua kita ini seandainya kafir, fasik, musyrik, tapi Allah memerintahkan kepada kita wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli orang tua itu dengan baik di dunia. Allah ini memberikan satu perumpamaan kepada kita, satu dosa yang paling besar, yaitu syirik. Seandainya orang tua musyrik, kafir, zalim, tetap kau harus bakti sama orang tua dalam urusan dunia. Karena banyak di antara saudara-saudara kita zaman sekarang mentang-mentang punya kedudukan, punya rezeki yang banyak, cuma orang tuanya nikah lagi, marah sama orang tuanya. Benar nggak? Ada begitu. Orang tuanya nikah lagi, dia marah sama orang tuanya, dia benci sama orang tuanya, terutama yang perempuan. Nanti saya
Ustaz, saya nggak mau jadi walinya, nggak mau dia jadi walinya. Lu sampai ke padahal walaupun dia sirik saja, kita harus berbakti. Orang tuanya sakit, kagak ditengok, kagak diobatin. Kenapa? Karena minta mati. Begitu juga ada orang yang bapaknya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Dia benci sama bapaknya, sama sampai lebaran. Duit baju berapa? Nggak dikasih sholat. Tetap kita mesti kasih. Beli. Kalau ada rezekinya, kalau nggak ada ya bagi bekas aja kasih. Kalau nggak ada gitu kan, kebangetan banget orang tua kasih bagi bekasnya. Kalau baju kita ini 300.000 harganya, maka orang tua kalau bisa beli ya 500.000 gitu. Paling tidak sama. Itulah Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu patuh taat sama orang tua. Dan kita diperintahkan untuk kembali kepada orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berakhlak karimah, ikutin jejak orang-orang soleh. Salah satunya jamaah bagaimana kita mengikuti? Ikutin aja kuliah subuh kebagusan tanpa absen. Insya Allah Pak, insya Allah kita berharap dengan hadirnya kita di majlis taklim, dengan hadirnya kita di berbagai majlis taklim, kita berharap Allah takdirkan kita menjadi orang yang sa'adah, menjadi orang yang bahagia. Apa itu yang bahagia? Apa itu yang sukses? Orang yang sukses ketika dia meninggal dunia mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena kata Imam Abu Habib, ini yang jadi pikiran saya sampai sekarang masih terdekat. Kenapa? Aksaru ma yuslabul iman minal abdi waqtan nasab. Kebanyakan orang tercabut imannya itu ketika sakaratul maut. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.